pasien dengan penyakit ginjal kronik karena fenofibrat jelas akan meningkatkan kadar serum kreatinin. Ya, nah, bagaimana implikasinya pada keseharian kita terhadap pasien-pasien DM kita? Nah, jadi statin dan penurunan gula darah, penggunaan hipertensi tetap merupakan lini pertama pada pengobatan pasien-pasien DM tipe 2 dengan faktor-faktor risiko seperti dislipidemia dan hipertensi. Namun juga sekarang kita mengenal ada kelompok atau kelas obat oral antidiabetik maupun dalam bentuk injeksi, SGLT2 inhibitor dan GLP-1 reseptor agonis yang mempunyai manfaat untuk cardiovascular protection, bahkan cardiovascular dan renal protection. Sini juga tadi sudah dijelaskan aspirin sebagai secondary prevention dan gaya hidup yang lain yang tentu harus dimodifikasi. Kemudian bagaimana dengan fenofibrat pada pasien DM tipe 2? Jelas ini bahwa fenofibrat juga mempunyai manfaat dalam menurunkan risiko cardiovascular disease, tapi terutama pada kondisi dislipidemia. Tidak seperti statin, walaupun kondisi dislipidemia teratasi, statin tetap digunakan karena pleiotropic efeknya, tapi untuk fenofibrat terjadi mungkin kita harus mempertimbangkan untuk menghentikan penggunaan fenofibrat, mengingat sambil memonitor tadi berbagai efek terutama pada organ ginjal dan hati. Dan juga di sini kita lihat manfaat dari fenofibrat terhadap kondisi retinopati. Progresi retinopati bisa ditekan, bisa diturunkan, dan juga kita lihat bahwa manfaat pada penyakit ginjal, walaupun dia sudah ada bukti terjadi peningkatan kadar serum kreatinin, tapi dengan menghentikan terapi fenofibrat itu akan kelihatan bahwa terjadi preservasi pada perbaikan kadar kreatinin kembali. Ini kita tidak tahu settingnya pada kondisi penyakit ginjal kronik state, mungkin masih state 1, state 2 ada perbaikan kadar kreatinin. Tapi untuk yang state 4 atau 5, mungkin Dr. Pranawa mungkin bisa menjelaskan, dan saya pikir juga kita sepakat bahwa pada kondisi yang sudah terminal, penggunaannya mungkin dia tidak begitu bermanfaat lagi dalam menurunkan kadar kreatinin serum. Nah, tentu saja dalam menggunakan fenofibrat kita harus selalu memonitor fungsi ginjal setelah inisiasi terapi yang kita berikan. Nah, sebagai ringkasan, di sini kita lihat bahwa diabetes mellitus itu berhubungan dengan peningkatan risiko prematur dari kejadian atherosclerosis cardiovascular disease, terutama adalah coronary heart disease dan peripheral artery disease, di mana dislipidemia pada DM tipe 2 ditandai kondisi yang khas adanya peningkatan kadar trigliserida, menurunnya kadar HDL kolesterol, dan meningkatnya kadar dari small dense LDL. Nah, di mana di sini ada modalitas yang bisa kita pertimbangkan, yaitu fibrat sebagai agonis PPAR alpha reseptor yang dapat menurunkan kadar trigliserid dan sedikit meningkatkan kadar kolesterol. Walaupun kita harus juga hati-hati bagaimana harus memonitor adverse effect yang akan terjadi, terutama pada organ-organ vital seperti ginjal dan hati. Dan kapan kita mempertimbangkan penggunaan fibrat pada kondisi atherosclerotic cardiovascular disease, bila LDL target sudah tercapai pada berbagai stratifikasi risiko yang ada, tapi kadar trigliserid masih di atas 200, nah inilah pertimbangan untuk memberikan fibrat sebagai terapi tambahan atau terapi adjuvan dapat dipertimbangkan. Ya, mungkin saya yang bisa saya sampaikan, Dr. Sally, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ini juga sangat clear presentasinya dan pasti sangat bermanfaat. Jadi Dr. Yulianto sudah membawakan mengenai keunikan lipid pada pasien dengan diabetes, dan Dr. Yulianto sepertinya lebih mengarah pada pemberian fibrat, dan ini diutamakan pada pasien-pasien yang di mana LDL-nya sudah tercapai, hanya trigliseridnya masih di atas 200. Mungkin kita akan memanggil forum ini para speaker. Dr. Daniel tadi sudah membawakan mengenai optimal medical management post ACS patient, ya Dok? Ya. Ya, siap. Kemudian Dr. Pranawa itu mengenai management strategies of dyslipidemia among CKD patient. Ya Dok, Dr. Pranawa? Halo? Halo?
Dengar? Kemudian, Halo? ya siap dok, ya dok siap. Kemudian Dr. Yulianto Kusnadi dengan Ya. unique lipid disorders in diabetes and the implication of poor control. Kita ada beberapa pertanyaan dok. Jadi waktunya memang tidak banyak, jadi mungkin kita akan menjawab secara singkat. Untuk semua partisipan, bila masih ada pertanyaan silahkan diketik di kolom Q&A. Kita akan simpan, kalau tidak sempat nanti kita akan bahas, kita akan balas setelah acara ini. Pertama untuk Dr. Daniel, mungkin dok. Jadi ada beberapa pertanyaan dari antara lain dari Dr. Adit, Dr. Winarko, dan Dr. Fuad Hamdun. Ini mengenai antiplatelet. Kapan diberikan aspirin? Apakah 160 dengan 180? Ada perbedaan bermakna, ada hazard rasionya. Kemudian ada juga yang menanyakan mengenai silostazol, apakah ada tempatnya? Kemudian parameter apa untuk kita mengetahui apakah terapi kita efektif atau tidak? Apakah dapat mencegah agregasi trombosis? Seperti itu. Silakan dok. Baik, makasih Dr. Sally. Jadi ya memang kalau bicara tentang antiplatelet, walaupun ini ya menarik sekali. Jadi tadi ditanyakan aspirin dosis berapa? 80 atau 80 160? dan 160. Ya. Mana yang digunakan? Sebenarnya untuk saat ini kita udah dengar semua ya sebagai primary prevention. Kalau di Amerika tuh hampir berapa persen ya mereka itu menggunakan aspirin tanpa anjuran dokter, dan sekarang ternyata oleh studi dari Harvard itu sudah tidak direkomendasikan karena 1% memang bisa menurunkan angka kejadian iskemik, tapi 1% dia bisa meningkatkan risiko bleeding. Itu salah satu ininya, dan tentu ada banyak hal lainnya. Nah sekarang kalau 80 mg dan 160 pada dasar rekomendasi adalah sekitar itu 75 sampai 150. Nah, kalau loading dose bisa sampai 320. Nah, mana yang tepat? Ternyata di dalam studi aspirin atau antiplatelet golongan aspirin ini itu 75 mg itu diperuntukkan bagi pasien-pasien dengan stable angina. Tapi pada pasien-pasien yang pernah mengalami ACS itu memang direkomendasikan untuk 150 mg. Jadi mungkin itu kalau ingin bertanya mana nih yang saya pakai, berapa dosisnya. Tapi sekali lagi semua itu harus ada dasar pertimbangan. Pertama, apakah pasien ada intoleransi terhadap aspirin, ada risiko bleeding, ada penyakit gastritis kronis dan sebagainya. Karena bleedingnya tetap akan meningkat yang 150 dan tidak dianjurkan untuk orang tua ya. Nah berikutnya adalah tentang apa tadi ya, silostazol mungkin itu dulu. Silostazol saya ingat betul tahun 90-an itu 95 ke atas itu di era PCI yang belum menggunakan stent seperti ini, itu silostazol digunakan sebagai kombinasi dengan aspirin sebagai DAPT, istilahnya DAPT lah. Tapi setelah tahun 2000, setelah tadi ada cure study dan sebagainya, clopidogrel ternyata jauh lebih baik. Memang kerjanya dia di PDE inhibitors, tapi ujung-ujungnya tetap di tromboksan dan sebagainya. Namun ternyata efikasinya itu kelas rekomendasinya hanya kelas 2B. Jadi dia memang tidak menunjukkan manfaat yang begitu baik dibandingkan dengan kedua obat antiplatelet P12 inhibitor, sehingga rekomendasinya hanya sampai di sana. Namun itu rekomendasi juga diperuntukkan bagi pasien-pasien yang stroke. Satu. Lalu pemasangan stent pada pasien-pasien dengan penyakit vaskular. Ya, jadi ada penyakit peripheral disease. Jadi seperti itu. Nah, itu memang lebih bagus untuk silostazol. Nah, barangkali ketika seseorang tidak bisa menggunakan katakanlah clopidogrel, ticagrelor, hanya ada aspirin, nah itu bisa dikombinasikan. Namun kelasnya kita ingat itu yang paling rendah, ya. Lalu apa lagi ya, Dr. Sally ya? Laboratorium, parameter lab untuk mengetahui. Iya, sebenarnya laboratorium itu kalau kita pernah dengar ada yang disebut platelet function test, itu bisa dengan cara verify now ya. Verify now itu kan kita sebenarnya pengen tahu nih kerja nggak sih nih obat clopidogrel
karena banyak pendapat mengatakan bahwa orang Asia itu mungkin polimorfisme gennya sangat bervariasi sehingga resisten terhadap clopidogrel itu sering terjadi. Tapi itu ternyata tidak direkomendasikan pada pasien-pasien yang akan dilakukan pemasangan ring atau stent, ya. Dan sebab kita perlu tahu bahwa pada pemasangan ring atau stent atau katakan revaskularisasi, banyak faktor yang mempengaruhi kejadian akut stent trombosis, baik itu faktor stentnya sendiri, faktor operator, faktor lesinya, kemudian juga faktor letak daripada atau pemasangan stentnya dan sebagainya, dan itu ada faktor daripada akhirnya antiplateletnya. Jadi memang banyak faktor dan itu harus dilihat satu persatu. Belum lagi faktor risiko lainnya. Pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, pasien dengan hipertensi, dislipidemi dan sebagainya. Memang kalau kita ingin aman, barangkali ya ada orang yang pengen periksa dong dan sebagainya, itu mungkin bisa diterima pada pasien dengan high risk tadi, seperti ada diabetes, dislipidemi, faktor risiko lain dan sebagainya. Mungkin itu, tapi tidak direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan rutin pada pemasangan stent ataupun pada pasien dengan ACS. Saya kira itu, Dokter Sally, tentang hal ini. Ya, clear, Dok. Mungkin ini juga ada pertanyaan menarik dari Dokter Venda Ratih Sagita. Mungkin ini bisa untuk semua speaker. Jadi Dokter Venda ini menanyakan kalau dalam praktek sehari-harinya pasiennya sulit compliance karena takut dari efek samping konsumsi obat dalam jangka panjang. Sementara kita tahu kalau diabetes, CKD, dan sakit jantung, obatnya biasanya dalam jangka panjang. Jadi kira-kira bagaimana kalau menjawab pertanyaan ini, Dok? Pasien akan sering bertanya tentang ini. Setelah itu, Dr. Venda juga menanyakan tentang PDF. Nanti mungkin akan dijawab berikutnya oleh tim Daria. Tapi bagaimana kita mengadres pertanyaan ini kalau ditanyakan oleh pasien? Pertanyaan yang mana ya? Saya secara spesifiknya apa ya? Bagaimana kita menjawab kekhawatiran pasien kalau beliau harus mengkonsumsi obat dalam jangka panjang, mungkin untuk ketiga panelis, karena kan pasti akan ya, mungkin ini bagaimana kita cara menyampaikan ya, karena seperti tadi yang di dalam optimal medical treatment saya menyampaikan juga pertama nanti kan bukan hanya kita yang memfollow up, bisa saja dokter lain di daerah yang memfollow up. Kita harus jelaskan target terapinya apa pada pasien itu. Kemudian ya itu harus dijelaskan dengan cara yang dia pahami ya, itu kepada pasien. Tapi juga kepada dokternya, kita juga bisa memberikan surat ya, ringkasan pasien. Nah, di situ dijelaskan target, misalnya LDL-nya harus di bawah 55, kalau belum tercapai harus begini, bisa dengan obat, bisa dengan lifestyle modification, dan sebagainya. Kalau katakanlah ditemukan ada efek samping, misalnya itu bisa ada catatan, diperiksa kapan nilai SGOT, SGPT-nya atau apa. Kalau di bawah 3 kali, obat tetap dilanjutkan, periksa ulang 1 bulan lagi. Kalau lebih dari 3 kali, stop statin, kemudian turunkan dosis, cek lagi 1 bulan lagi, dan seterusnya. Jadi ada guidance-nya supaya pasien mengerti, teman sejawat kita mengerti, dan tentu yang paling penting bahwa bukan hanya menurunkan target saja, ini dalam kaitan pasien jantung ya, ACS dan sebagainya. Kita bukan hanya target LDL saja, tapi yang perlu diingat tadi saya sudah tampilkan kartun itu berupa pleiotropic effect daripada statin ini sendiri. Jadi ternyata itu banyak manfaatnya. Jadi itu ada studi banyak lah. Ketika pasien lagi ACS dipasang ring itu ada suatu marker nuklir yang bisa mendeteksi bahwa inflamasi itu terjadi sangat masif di tempat itu. Tidak hanya karena ACS, pasang ring tanpa ACS pun inflamasi di sana. Jadi itu sangat bermanfaat pleiotropic effect ya, belum lagi thrombogenic factors dan sebagainya. Jadi barangkali cara penyampaiannya mungkin nggak bisa seperti ini, tapi lebih ke arah kita bukan hanya mencapai LDL saja, tapi dengan LDL seperti ini pasien itu
misalnya ini ada 100 orang pasien, kita berhasil yang meninggal akan segini, kalau nggak dikasih yang hidup segini, kalau dikasih, nah itu akan memberikan gambaran lebih ini lagi seperti itu. Saya kira sih itu Dokter Sally. Kalau dari saya mungkin Dokter Pranawa dan Dokter Yulianto bisa menambah. Ya, makasih dok. Mungkin Dokter Pranawa atau Dokter Yulianto. Terima kasih. Jadi saya akan bicara tentang pemberian obat jangka panjang secara umum dulu. Jadi tidak hanya lipid lowering agent, terutama kita sering berhadapan dengan diabetes tadi pasti, obat hipertensi juga. Justru di bidang kami di nefrologi, blame-nya itu justru obat ini yang menyebabkan sakit ginjal. Jadi yang sering terjadi pada kami adalah bahwa gara-gara minum obat ini jangka panjang, maka ginjal saya rusak. Itu yang fenomena yang ada di sering ditanyakan itu. Nah, ini memang perlu suatu penjelasan yang guidance yang jelas. Jadi kita akan melihat terlebih dulu obatnya apa dulu. Kalau untuk hipertensi dan diabetes, no question. Kita harus berani menjelaskan pada pasien, juga menjelaskan pada kolega-kolega kita bahwa ini obat diminum seumur hidup, yang merusak ginjal bukan obatnya, tapi yang merusak ginjal adalah hipertensi atau diabetes. Clear itu. Ya memang kalau ada efek samping, misalkan kalau kita menggunakan ACE atau ARBs, di mana itu kalau ada renal artery stenosis bisa meningkatkan kreatinin. Nah, kita memberi warning yang seperti katakan Dr. Topeng tadi, bahwa kalau pakai itu maka dalam 1-2 minggu pertama harus diperiksa fal ginjal. Kalau kreatinnya naik lebih 20-30%, maka harus di stop. Tapi kalau naiknya hanya 10%, keep on going. Efek protektif akan ada belakangnya. Jadi harus jelas kalau obatnya bermanfaat. Tetapi kalau obat itu memang ada sesuatu yang dikhawatirkan ada risiko efek samping. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau ada begini maka kamu harus begini. Misalkan kalau kita sedang memberikan CCB, kita akan jelaskan, harus dijelaskan, jangan dibiarkan aja. Nanti kalau nanti efek sampingnya ini bisa kakinya bengkak, tapi itu tidak mengganggu ginjal, bukan karena ginjalnya, bisa di handle. Demikian juga dengan kita ketika memberikan lipid lowering agent seperti ini. Saya biasanya kalau tadi kan kita diskusi, kita kan terutama yang fibrat ya, pada orang yang CKD. Tadi jelas sekali bahwa kita harus beritahukan pasiennya bahwa pada waktu tertentu seperti katanya Dr. Topeng tadi, maka harus diperiksa, dimonitor fal ginjalnya, karena risiko itu ada. Jadi dengan demikian nanti pasien tadi merasa aman dia, bahwa dokternya memperhatikan bahwa ada efek samping, kalau ada kamu harus begini, kamu harus kembali. Kemudian waktunya pendek, saya hanya menjelaskan singkat saja dari pertanyaan secara umum. Ada pertanyaan tadi itu saya baca di pertanyaan tadi di Q&A tadi tentang kenapa tidak diberikan tadi. Jadi ada dua filosofi. Satu bahwa pada orang yang CKD, kalau pada stage sebelum HD itu kita targetnya, tadi Dr. Topeng jawab dengan targetnya menghambat progresivitas. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian menyebabkan makin progresi, itu harus kita berhati-hati. Sedangkan pada waktu sudah end stage, targetnya adalah menekan atau menurunkan mortalitas. Nah, pada orang end stage renal disease yang dialisis tadi, satu pemberian lipid lowering tadi yang statin tadi itu, satu data menunjukkan bahwa diberikan tidak diberikan hasilnya sama saja. Makanya kemudian tidak diberikan. Jadi ada 4D trial, ada Aurora trial dan yang sebagainya tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, karena apa alasannya demikian? Saya kadang-kadang memberi menjelaskan pada pasien tadi ya, bahwa lipid yang tinggi memang faktor risiko yang tidak baik untuk kemudian menimbulkan CVD. Tetapi CKD sendiri itu juga independent risk factor untuk terjadi CKD yang lebih besar. Jadi saya sambil guyon kadang-kadang bilang CKD itu macan. Jadi lipid tadi itu kucing. Ini ada macan gede, jadi ketambahan kucing itu nggak apa-apa.
Biayanya tidak tambah. Fokuskan pada penata laksanaan CKD secara umum. Di pertanyaan tadi itu disebutkan apa target tertentu, apa itu volumenya, apa target tertentu kreatininya. Benar sekali. Jadi masalahnya pada CKD tadi itu yang dialisis itu adekuasi dialisisnya lah yang ditekankan. Karena faktor risk untuk terjadinya cardiovascular event tadi yang terbesar adalah CKD-nya sendiri. Sehingga penata laksanaan CKD-nya harus mutlak. Seperti tadi Dr. Tobing juga menjelaskan tidak hanya lipid lowering agent, yang lain-lainnya juga ini sama. Jadi karena CKD itu merupakan risk factor yang besar, maka penata laksanaan CKD-nya itulah yang harus dioptimalkan. Kalau sudah CKD. Sedang yang sebelum CKD tadi itu, yang karena itu mengatur agresivitas dan kemudian ada efek samping, pesan kita biasanya monitor juga Pak ginjalnya. Karena target kita kan menghambat progresivitas. Kalau dia kemudian menjadikan tidak baik, itu mesti kita hentikan. Filosofinya itu begini. Kalau kita memberikan lipid lowering agent tadi kan untuk mencegah terjadinya cardiovascular event. Kejadiannya itu kan tidak dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan, kan untuk long term treatment. Sedangkan kalau kita mendapatkan efek samping obat itu terjadi acute kidney injury dalam beberapa minggu, itu kejadiannya memburuknya itu cepat. Itulah filosofi kedua yang harus kita pertimbangkan, bahwa ketika kita memberikan sesuatu yang efeknya langsung mundurnya cepat dibanding benefit yang masih kita dapatkan jangka panjang, disinilah kita harus berhati-hati dengan memberikan monitoring yang lebih jelas terhadap efek samping obat-obat tersebut. Saya kira ini ada beberapa pertanyaan tadi. Saya tidak jawab satu persatu, kira-kira filosofinya begitu dulu karena waktunya pendek. Tadi ada yang nanya, kalau triglyceridnya 500 bagaimana tadi itu, kenapa kok tidak diberikan, tadi itu reasoningnya di situ. Mudah-mudahan keterangan singkat saya ini menjawab banyak pertanyaan tadi mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih Dr. Sally. Terima kasih dok. Mungkin Dr. Yulianto juga masih ada yang perlu ditambahkan mengenai terapi jangka panjang. Beberapa dokter juga khawatir mengenai. Secara umum saya sependapat dengan Dr. Tobing dan Dr. Pranawa. Nah, khusus pada pasien-pasien diabetes misalnya, ini pada penggunaan obat-obat jangka panjang, tentu saja diabetes dan sama seperti juga atherosclerotic cardiovascular disease, itu juga kita menggunakan modalitas yang harus digunakan jangka panjang seperti antidiabetik dan antihipertensi dan juga lipid lowering agent-nya. Nah, kalau untuk antidiabetes, khusus untuk antidiabetes, kadang-kadang kita harus hati-hati juga dalam edukasi ke pasien, di mana ada obat seperti metformin contohnya yang sering kita pakai. Nah, jadi pada kondisi di mana terjadi peningkatan kadar kreatinin serum atau GFR yang sudah di bawah 30, kita biasanya akan menyarankan atau kita akan menghentikan pengobatan dengan metformin ini. Nah, di sini kita harus hati-hati menjelaskan ke pasien bahwa penghentian metformin ini itu bukan karena dia bersifat nephrotoksik, tapi karena kondisi penurunan fungsi ginjal yang sudah tidak memungkinkan untuk pemberian metformin lagi. Nah, ini harus hati-hati karena sering terjadi masalah-masalah isu dari pasien yang menyatakan bahwa penggunaan metformin jangka panjang yang sudah dia terima itu menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, walaupun nanti pada dasarnya juga penggunaan antidiabetik kalau sudah dengan oral tidak bisa lagi, tidak ada opsi untuk dose adjustment, tentu pilihan terakhir adalah insulin. Walaupun mungkin juga pada kondisi end-stage renal disease, insulin pun kita sering tidak perlukan lagi karena tindakan hemodialisis sendiri pun bisa menurunkan kadar gula darah sehingga kita harus lebih hati-hati untuk risiko terjadinya hipoglikemia pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal terminal. Nah, jadi memang ada seninya. Jadi individual approach kalau untuk bidang endokrinologi metabolik, bahwa pada pasien-pasien dengan semakin banyak komorbid, tentu penggunaan obat-obat agresivitasnya harus kita kurangi. Apalagi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Pranawa, justru penggunaan lipid lowering agent pada kondisi end-stage renal disease tadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi kalau untuk antihipertensi saya kira selama tidak ada kontraindikasi, antihipertensi, antidiabetik itu memang long life treatment, juga lipid lowering agent bukan hanya untuk menurunkan lipid, tapi juga beyond efeknya, pleiotropic efeknya itu yang kita harapkan, terutama sebagai antiinflamasi. Diabetes adalah penyakit inflamasi sehingga penggunaan statin jangka panjang selama tidak ada penyulit akibat pemberian statin itu, maka
kita rekomendasikan untuk long life treatment. Nah, kecuali fibrat. Fibrat tadi ada opsi kita hanya berikan pada kondisi LDL sudah tercapai, tapi triglycerid masih tinggi, kita ada opsi untuk menambahkan fibrat. Tapi begitu tercapai, kita harus wash out, harus kita hentikan penggunaan fibrat lebih lanjut. Nah, pada kondisi hipertriglycerid yang murni, yang tanpa disertai peningkatan kadar LDL, tentu kita juga ada selektivitas penggunaan fibrat. Tidak semua peningkatan kadar triglycerid langsung diberikan fibrat. Di sini ada faktor patokan bahwa selama masih di bawah 500 mg per desiliter, maka kita akan lebih mengutamakan lifestyle changes, di samping kita mencari faktor-faktor sekunder sebagai penyebab. Bisa jadi karena penggunaan obat-obatan tertentu yang meningkatkan kadar triglycerid atau kondisi-kondisi penyakit primernya sendiri. Sehingga di sini penggunaan fibrat bukan long life, bukan pemakaian jangka panjang, tapi kita harus melihat sesuai kebutuhannya. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Sally. Ya, terima kasih dok. Jadi sudah clear sepertinya, sepakat semua panelis. Ini ada pertanyaan yang agak menarik dari beberapa audiens mengenai disfungsi ereksi dok. Jadi sekarang pasien juga banyak datang dengan keluhan seperti itu, mereka sudah lebih terbuka kepada kita. Pasiennya dengan diabetes, pasiennya dengan CKD, kemudian dengan pasien-pasien CAD yang mungkin sudah dapat beta blocker, kemudian kita berikan statin. Jadi ada beberapa kekhawatiran dari teman-teman sejawat pemberian statin ataupun fibrat yang beberapa kepustakaan menyatakan kemungkinan terjadinya disfungsi ereksi. Mungkin dari ketiga panelis bisa ada komen mengenai hal ini. Mungkin dokter Pranawa nih sama dokter. kita beta blocker ya dok. Ya, mungkin saya akan memberi pandangan. Ya, siap, jadi dok, tentu saja setiap kita memberikan suatu agent, tentu itu didasari oleh pertimbangan benefit and risk-nya. Ya. Kalau kita melihat kondisi tadi extremely risk ya, atau very high risk, tentu penggunaan statin kita akan lebih banyak melihat dari sisi benefitnya dibandingkan risk yang akan terjadi. Memang tidak bisa dipungkiri, penggunaan statin, salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan oleh pasien adalah masalah disfungsi ereksi ini. Nah, tinggal bagaimana kita mungkin sisi edukasinya untuk menjelaskan ke pasien. Tapi khusus untuk diabetes, kondisi disfungsi ereksi itu disebabkan karena adanya kondisi hipotestosteron, di mana testosteron akan menurun pada kondisi sindroma metabolik, pada kondisi resistensi insulin, terjadi penekanan pada luteinizing hormon, gonadotropin releasing hormon menurun, LH menurun, dan pada akhirnya terjadi penurunan kadar testosteron yang menjadi salah satu kontributor terjadinya disfungsi ereksi, di samping juga faktor disfungsi endotelnya. Nah, jadi di sini tinggal kita melihat bagaimana pada kondisi tertentu kita tidak bisa menafikan itu, tapi memang lihat manfaatnya. Kalau sudah terjadi suatu kondisi ekstrim risk, tentu kita memilih statin terapi itu lebih banyak melihat dari sisi aspek manfaatnya. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mengatasnya. Ya, jadi mungkin ya. Jadi kalau melihat dari sisi efek terhadap disfungsi ereksi, itu ada satu kelas statin seperti pitavastatin itu mempunyai risiko yang lebih rendah untuk terjadinya efek samping ini. Tapi kalau kita melihat sekelompok faktor risiko yang multiple tadi, tentu pertimbangannya bukan itu, tapi pertimbangannya adalah bagaimana manfaat terapeutiknya yang kita harapkan, dengan juga tidak menyampaikan efek-efek samping yang berbahaya seperti rhabdomyolysis atau terjadinya perburukan fungsi ginjal dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, Dr. Sally. Ya, terima kasih dok. Dr. Pranawa, mungkin ada yang ditambahkan dok? Banyak komentar saya karena pasien CKD memang keluhan itu menjadi bukan karena obatnya, tapi disease-nya sendiri sudah berakibat demikian, sehingga biasa padahal itu penting untuk quality of life. Jadi biasanya yang saya sarankan justru kehati-hatian ketika mereka kemudian mendapat
saran dari ahlinya untuk urusan disfungsi ereksi ini, saya justru sangat mengingatkan mereka bahwa kapan obat-obat tersebut boleh diberikan apa tidak, karena jelas sekali untuk pasien-pasien yang menggunakan obat-obat untuk kardiovaskuler, obat-obat itu harus diberikan dengan ekstra hati-hati. Padahal tadi sudah saya sebutkan di paling depan bahwa pasien-pasien terutama yang on dialisis itu 50% itu meninggalnya kardiovaskuler. Jadi biasanya sudah ada obat-obat itu. Jadi penggunaan obat-obat untuk mengatasi disfungsi ereksi lah yang harus hati-hati kita penggunaan. Itu saja, pendek. Terima kasih. Terima kasih dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini mengenai high dose statin. Jadi ada beberapa yang juga concern mengenai high dose statin. Dalam hal ini mungkin 80 mg atau vastatin. Jadi mengenai keamanannya, tingkat keamanannya, dan kapan kita akan turunkan dosis itu dan apa yang harus dipantau. Mungkin dari Dr. Daniel, Dr. Pranawa, silakan. Baik, high dose statin ya, memang studinya sih makainya 80 mg, guideline 40 sampai 80 mg. Tapi kalau kita melihat kembali ke guideline PERKI tentang ACS, itu kita tidak merekomendasikan sampai 80, tapi sampai 40 untuk atorvastatin. Karena memang kalau di studi Miracle itu memang ada kenaikan daripada fungsi lever sebanyak 2,5 kali dari upper lower normal. Tapi di dalam guideline itu masih acceptable. Jadi sebenarnya kita tetap bisa menggunakan atorvastatin dosis tinggi, tapi 40 mg saya kira cukup sesuai dengan rekomendasi dari itu PERKI ya untuk pasien-pasien jantung. Nanti mungkin untuk ginjal dan diabetes mungkin Dr. Pranawa dan Yulianto bisa menjelaskan. Namun itu yang bisa saya sampaikan tentang itu. Tapi mengenai evaluasinya tadi seperti saya bilang, kalau di bawah 3 kali nilai normal ya tetap diobatin, terus diperiksa ulang 1 bulan lagi. Namun kalau di atas 3 kali itu stop dulu statinnya. Kemudian kita turunin dosis, katakanlah dosisnya separuh. Baru diulang lagi enzimnya 1 bulan lagi. Dan pertanyaannya kapan diberikan lagi dok? Ya bisa diberikan kalau memang nilai enzimnya sudah kembali normal. Nah itu dari guideline yang terakhir, rekomendasi terakhir. Mungkin itu dari saya. Ya, clear dok, makasih. Dr. Pranawa mungkin ada yang ditambahkan dok? Untuk ginjal justru memang kalau kita lihat TNT trial itu dibedakan antara 10 dan 80 ator. Sedang dari penelitian-penelitian yang lain kita lihat bahwa justru tadi slide saya skip tadi ya, obat-obat itu justru pada orang CKD semakin tinggi derajat CKD-nya perlu penyesuaian dosis, kecuali atorvastatin tadi itu yang lainnya justru akan memerlukan penyesuaian dosis. Obat-obat tadi di daftar tadi disebut yang termasuk high intensity statin itu kan tadi ator 40 sampai 80, rofu 20 sampai 40. Rofu 20-40 tidak dianjurkan untuk pasien-pasien dengan IGFR yang sudah di bawah 30. Jadi bagi nefrolog mungkin kita lebih banyak menggunakan dosisnya yang bukan yang sudah CKD. Jelas tidak akan menggunakan yang very high dose tadi. Saya kira kita tidak akan tidak menguntungkan untuk ginjalnya. Oke, ya makasih dok. Dr. Yulianto. Saya kira mungkin saya pendapat saya dengan Dr. Tobing dan Dr. Pranawa tentang kita harus setting penelitian juga harus kita lihat bahwa untuk dosis yang high dose 8 sampai 80 mg itu kan setting populasi pada Kaukasian. Jadi kita juga harus mempertimbangkan itu untuk populasi di kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin mengingat waktunya dok, mungkin kita sudahi untuk acara di saat sesi ini. Semua pertanyaan sudah disimpan, nanti tim DVL akan mengakomodasi semuanya. Terima kasih untuk Dr. Daniel Tobing, Dr. Pranawa, dan Dr. Yulianto. Sesi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Terima kasih sudah bersama kami semua, para panelis dan juga para partisipan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya untuk tim Daria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe, everybody. Bye.
Terima kasih kepada para pembicara dan moderator atas presentasinya pada hari ini. Bapak, Ibu, Profesor, Dokter sekalian, akibat kesalahan teknis pada kata sambutan di awal acara yang seharusnya disampaikan oleh perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali, berikut adalah video dari Ketua IDI Wilayah Bali, Dr. I. Gede Putra Suteja, dan mari kita saksikan bersama videonya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semua rekan-rekan peserta Simpo Virtual Power and Tolerability yang dilaksanakan oleh Daria Varia pada siang hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena kesalahan teknis tadi. Saya tidak dapat membuka secara langsung, tetapi melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Daria Varia yang sudah secara terus-menerus melaksanakan kegiatan-kegiatan Simpo secara virtual ini. Karena kalau kita lihat misi daripada Daria Varia membangun Indonesia lebih sehat, setiap orang di setiap waktu dengan produk dan pelayanan yang unggul, bekerja sama dalam sebuah kekeluargaan, maka ini sama, identik dengan kita, organisasi kita, IDI yang kita cintai ini. Rekan-rekan sejawat, profesor, guru besar, dalam masa COVID ini, kita memang harus terus, sekali lagi harus terus meningkatkan pengetahuan dan skill kita. Apalagi pada saat-saat pandemi ini, apresiasi saya kembali pada Daria Varia yang pada kesempatan ini mengambil topik multidisiplin approach to this epidemic. Sekali lagi terima kasih pada Daria. Mudah-mudahan selama ini kegiatan ini terus akan kita laksanakan. Salam jumpa kita untuk selanjutnya.